Kita akan jawab pertanyaan itu dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kita langsung akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qira'atu minal mushafi fis salati wa ghiriha. Membaca Al-Quran atau membaca Al-Mushaf atau membaca Mushaf di dalam salat maupun di luarnya. Yang mana Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah ini sudah dari 4 mazhab. Berangkat dari madhab yang pertama yaitu madhab Hanafi. Zahaba Abu Hanifata, Imam Abu Hanifah berpendapat ila annahu laisa lil musalli ayaqra'a minal mushaf. Orang yang sholat itu tak boleh membaca mushaf. Fa in qara'a bin nadhari fil mushafi, kalau dia pas sholat membaca mushaf, fasadat sholatuhu mutlaqan, maka sholatnya batal menurut Imam Abu Hanifah. Ai qalilan kana ma qara'ahu aw katsiran, baik yang dibaca sedikit maupun banyak, imaman kana aw munfaridan, baik menjadi imam atau sholat sendiri. Wa kadzalika law kana mimman la yumkinuhul qiraa'ah, atau buat orang yang tidak mungkin membaca Al-Qur'an illa minhu, kecuali dari mushaf, likaunihi, karena dia ghairu hafid, karena dia tidak hafid atau tidak hafal Al-Qur'an. Waqad ikhtalafa al-Hanafiyatu. Adapun ulama-ulama Hanafi, kalau Imam Abu Hanifah menyebut enggak sah. Tapi ulama Hanafiyah itu berbeda pendapat fi ta'lili qaulihi, dalam rangka alasan kenapa kok tak boleh. Faqila, ada yang bilang li anna hamlal mushafi, karena membawa mushaf wan nazar fihi, dan melihatnya, wa taqlibal awraqi, dan membolak-balikan kertasnya, amalun katsirun, itu sebuah perbuatan yang banyak. Kalau perbuatan banyak berarti membatalkan sholat, kata ulama-ulama Hanafi sebagiannya. Wakila, ada yang bilang li annahu talaqqana minal mushaf, karena dia seperti ditalqin dari mushaf. Talqin itu diajari tapi disuruh mengulangi. Fasara kama idza talaqqana min ghairihi, kalau dia itu maka seperti ditalqin dari orang lain. Ditalqin itu begini, ada orang sholat, ketika dia tidak hafal, terus ada orang lain, dia itu ngajarinya alhamdulillahi rabbil alamin, itu namanya talqin. Dan ini dalam madhab Hanafi nggak boleh. Wa sahhaha hadzal wajha fil kafi taba'an li tashih sarakhsi, dalam kitab Al-Kafi dalam madhab Hanafi, ini yang disebut, ini yang lebih sahih alasannya kenapa itu. Ini termasuk juga yang dikatakan oleh As-Sarakhsi, walaihi kalau lam yakun qadirun alal qiraah, maka orang ketika sholat kok nggak bisa membaca illa minal mushafi, kecuali dia membaca mushaf, fa shalla bila qiraah, ya udah sholatnya nggak usah baca aja, fa innaha tujzi'uhu, karena sholatnya juga sudah sah. Ini yang pertama dari madhab Hanafi, atau lebih spesifiknya Imam Abu Hanifah menyebutkan sholatnya tidak sah karena ternyata dua muridnya pun nggak sesuai dengan gurunya. Wa dzahaba sahibani, dua murid dari Imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan juga Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, itu ila tajwizil qiraah, memperbolehkan membaca Al-Quran ketika sholat. Kemudian kita akan lanjutkan lil musalli minal mushafi, bagi orang yang sholat dari mushaf ma'al qiraati, hanya saja makruh lima fi dzalika minat tasyabuh bil kitab. Tapi alasan dari dua murid dari Imam Abu Hanifah itu karena tasyabuh dengan ahli kitab. Ahli kitab itu kalau ibadah sambil megang kitab mereka atau megang kitab suci mereka. Ini dalam madhab Hanafi, kalau Imam Abu Hanifah tak sah, tapi kalau dua muridnya makruh. Kemudian kita lanjut kepada madhab yang berikutnya, wa dzahabal malikiyatu, Imam Malik atau madhab Maliki menyebutkan ila annahu yukrahu lil musallil qira'atu minal mushafi fi fardin aw nafilin likasrati syughli bidzalik. Kalau dalam madhab Maliki, sholat fardu, sholat sunnah nggak haram tapi makruh. Lakin karahatuhu indahum fi nafli in qara'a fi asnaihi. Tapi kalau yang makruh ketika sholat sunnah itu kalau membacanya di tengah-tengah sholat. Maksudnya wala yukrahu in qara'a fi awalihi, kalau pas di awal kok dia baca nggak apa-apa, tapi kalau di tengah-tengahnya itu katanya makruh. Oleh annahu yuktafaru fi nafli ma la yuktafaru fil fardi, karena hal yang boleh dilakukan di sholat sunnah itu ada yang tak boleh dilakukan dalam sholat fardu. Qala Ibnu Qudamah bilang wa ruyatil karahiyatu fi dzalika an Ibnul Musayyib wal Hasan wa Mujahid wa Rabi', dan diriwayatkan makruh ini dari
Sabara tabi'in, Ibnu Musayyib, Hasan Al-Basri, Mujahid dan juga Ar-Rabi'. Hanya saja dalam madhab Hambali wajazalah nabilatul qira'ata fil mushafi. Dalam madhab Hambali boleh membaca mushaf fi qiyam Ramadan ketika Ramadan, ketika malam hari Ramadan, sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan. In lam yakun hafidon, kalau dia nggak hafal. Lima waratan Aisyah radhiyallahu anha fi maulalah ismu Zakwan kana ya'umuha minal mushaf. Dalilnya adalah dulu Aisyah ketika Ramadan malam-malam sholat tarawih diimami oleh pembantunya namanya Zakwan, dan Zakwan ini ketika mengimami dia sambil membaca mushaf. Wa yukrau fil fardi alal itlaq, tapi kalau sholat fardu makruh secara mutlak dalam madhab Hambali, mirip dengan madhab Maliki. Li'annal adatal annahu la yahtaju ilaihi fihi, karena biasanya itu tidak membutuhkan hal itu. Wa yukrau lil hafidhi hatta fi qiyam Ramadan, tapi kalau dia hafid maka makruh kalau pas Ramadan, termasuk pun sholat Ramadan atau sholat tarawih di bulan Ramadan. Li'annahu yushghilu anil khusyu'i wa an-nadhari ila maudhi'i sujud, karena hal itu menjadikan dia sibuk dari khusyuk atau malah tidak khusyuk, malah dia itu tidak melihat tempat sujud. Ini madhab yang ketiga, yaitu madhab Hambali. Adapun madhab yang keempat, wa dhahaba Syafi'iyyatu ila annal musalliya. Kalau dalam madhab Syafi'i, orang yang sholat walau qara'a fi musafin walau qallaba aw raqahu ahyanan lam tabtul sholatuhu. Ini dalam madhab Syafi'i, orang yang sholat ketika membaca mushaf meskipun dia membolak-balikkan mushaf kadang-kadang ya, maka sholatnya tidak batal. Li'anna dzalika yasirun, karena hal itu ya sedikit, gerakannya nggak banyak kok. Auhur mutawalin, atau tidak kontinu, tidak terus. Layash uru bil i'rad, maka tidak menjadikan dia itu lalai dari sholat. Oke. Amma fi ghairi sholat fa inal qira'ata minal mushafi mustahabah listiwalil basari bil ibadah. Ini tentang membaca Al-Quran, tentang membaca Al-Quran ketika sholat. Maka kalau kita bisa simpulkan, Imam Abu Hanifah bilang sholatnya batal. Kalau madhab Hanafi atau dua murid dari Imam Abu Hanifah itu menyebutkan enggak, makruh. Kalau madhab Maliki dibedakan, kalau dia itu sholat fardu enggak, kalau sholat sunnah enggak, asalkan sholat fardunya itu makruh. Kalau dia sholat fardu, kalau sholat sunnah kalau dari awal enggak apa-apa, tapi kalau di tengah-tengah makruh. Kalau madhab Hambali ya sholat sunnah tak masalah, apalagi qiyam Ramadan. Kemudian asalkan dia tidak hafid, kalau hafid ya udah dari hafalannya aja. Kalau dalam madhab Syafi'i nggak apa-apa, walaupun sholat fardu sekalipun. Maka ini kalau hari ini kita nanti harus tarawih di rumah, jangan khawatir. Kalau memang tidak hafid, tidak baca, tidak banyak yang kita hafal dari ayat Al-Quran, kalaupun harus jadi imam atau sholat sendiri, kita boleh sholat sambil megang mushaf. Baik mushafnya itu kita taruh di depan, kemudian ada standnya begitu, atau kita pegang, atau mungkin pakai HP yang ada mushafnya. Hanya saja kalau HP itu kan repotnya kalau ada orang miss call atau ada WA dan lain sebagainya. Makanya kalau pakai HP ya minimal di flight mode. Maka kalau boleh kita simpulkan jawabannya, kalau Ramadan kali ini tak masalah lah kalau kita harus memegang mushaf, meskipun ini juga jadi perdebatan dan perbedaan pendapat para ulama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hanif Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.